Shalom saudara sekalian. Ya, saudara sekalian, hari ini kita akan membahas tentang temanya adalah Imam Zakaria. Tetapi saudara, pada kesempatan hari ini, perenungan firman, hari ini saya tidak akan mengupas atau mengulas secara spesifik tentang tokoh dari Imam Zakaria itu. Tetapi saya mengajak kita untuk sama-sama secara khusus untuk memahami tentang nyanyian pujian dari Imam Zakaria ini. Karena itu saudara, saya mengajak kita untuk membuka dari Lukas pertama ayat 67 sampai pasal ayat yang ke-79. Lukas 1 ayat 67 sampai ke-79. Mari kita membukanya saudara. Lukas 1 ayat 67 sampai 79. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Lukas 1 ayat 67 sampai 79. Demikian firman Tuhan. Dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus. Lalu bernubuat katanya, "Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya itu. Seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita, dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa Ia mengaruniai kita supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut, dalam kekudusan dan dalam kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang maha tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepadanya umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. Oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera." Saudara, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Berbahagialah bagi setiap kita yang bukan hanya mendengarkan firman Tuhan, tetapi juga berusaha untuk menjadi pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara, sebagian orang Kristen, mungkin termasuk kita saudara, mungkin berpikir bahwa orang yang menerima anugerah Tuhan itu, saudara, identik dengan orang yang hidupnya itu selalu lancar jalannya. Orang yang hidupnya tanpa masalah atau tanpa pergumulan, saudara. Saudara, tetapi sebaliknya jika hidup kita ada satu masalah atau masalah itu datang bertubi-tubi dalam kehidupan kita, lalu kita mulai berpikir, saudara, jangan-jangan Tuhan tidak bersama dengan kita, atau jangan-jangan kita tidak sedang diberikan anugerah kepada Tuhan. Atau bahkan kita lebih jauh berpikir bahwa semua itu terjadi, kesulitan-kesulitan itu terjadi karena akibat dari dosa-dosa kita. Saudara, memang benar ada kesulitan atau permasalahan yang muncul akibat dari dosa kita. Saudara, misalnya ketika kita tidak jujur di dalam berbisnis, kemudian ada orang yang mengetahuinya, kemudian orang itu memviralkan kita, bisnis kita itu, sehingga akhirnya bisnis kita tidak laku. Saudara, itu adalah kesulitan atau pergumulan akibat dosa kita. Saudara, itu memang betul. Tetapi saudara, tidak semua kesulitan di dalam hidup kita adalah akibat dari dosa kita. Akan tetapi saudara, tidak semua masalah atau kesulitan dan pergumulan kita itu adalah akibat dari dosa kita. Saudara, terkadang Tuhan memang mengizinkan kita itu di dalam satu pergumulan, untuk supaya Tuhan itu menyatakan anugerahnya yang melampaui daripada apa yang bisa kita pikirkan. Saudara, itulah yang terjadi di dalam kehidupan Zakaria, Imam Zakaria ini. Saudara, Zakaria ini dikatakan adalah orang yang saleh, saudara. Dia adalah seorang imam. Secara jabatan rohani, saudara, dia adalah seorang imam. Saudara, dia adalah dari rombongan Abia. Saudara, keterangan ini ingin menunjukkan bahwa Zakaria ini adalah keturunan dari Imam Harun. Saudara, artinya Zakaria ini bukan imam kaleng-kaleng, saudara. Imam ini adalah imam yang benar, saudara. Artinya Zakaria ini juga punya seorang istri yang bernama Elisabeth, yang juga berasal dari keturunan Harun. Saudara, Lukas juga mencatat bahwa Zakaria dan Elisabeth itu adalah orang yang benar di hadapan Tuhan.
semasa hidupnya dia hidup menurut perintah dan juga dia hidup menurut ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Saudara, artinya Zakaria dan Elisabet istrinya ini, saudara, bukan hanya orang yang punya jabatan rohani yang tinggi, tetapi dia juga punya kerohanian dan juga moralitas yang baik, saudara. Tetapi apa yang terjadi dengan Zakaria dan juga Elisabet? Saudara, Zakaria ini nggak mempunyai seorang anak. Kenapa? Karena Elisabet dikatakan mandul. Terlebih lagi mereka itu sudah tua, saudara. Saudara, itu sebabnya mereka tidak memiliki anak. Saudara, pada zaman itu kemandulan itu seringkali dianggap sebagai satu dosa hukuman dari dosa tertentu, saudara. Maka dari itu, saudara, kemandulan Elisabet dan juga Zakaria karena dia tidak mempunyai anak sudah pasti mendatangkan aib atau rasa malu yang mendalam bagi Zakaria dan juga Elisabet. Saudara, bayangkan, saudara, mereka harus menanggung aib atau rasa malu itu bukan hanya setahun, bukan hanya 2 tahun, tapi berpuluh-puluh tahun. Saudara, reputasinya tentang kesetiaannya melayani Tuhan harus tercoreng hanya karena kemandulan dari Elisabet, saudara. Saudara, tetapi Tuhan tidak melupakan mereka. Sebagaimana arti dari nama Zakaria ini, artinya adalah Allah mengingat. Saudara, Tuhan sungguh-sungguh mengingat Zakaria ini. Dia tidak melupakan Zakaria. Allah menyatakan anugerahnya kepada Zakaria dengan cara dia memberikan seorang anak, seorang keturunan kepada Zakaria dan Elisabet di masa tuanya, saudara. Saudara, dari pasal 1 ayat 13 kita tahu bahwa Zakaria dan juga Elisabet itu berdoa. Entah berapa kali, saudara, dia berdoa, meminta Tuhan untuk bisa dia memiliki seorang anak. Dan akhirnya Tuhan mengaruniakan seorang anak itu. Bahkan Tuhan mengaruniakan melampaui daripada apa yang dia bisa pikirkan. Zakaria dianugerahi seorang anak, tetapi bukan hanya seorang anak biasa. Tetapi anak itu akan menjadi alat yang luar biasa di tangan Tuhan. Itu adalah Yohanes Pembaptis. Nah, saudara, meskipun Zakaria ini dicatat sebagai orang yang saleh, saudara, tetapi dia tidak lepas daripada kelemahan. Saudara, ketika malaikat Gabriel itu menyatakan janji Tuhan kepada Zakaria, dikatakan bahwa Zakaria tidak percaya. Karena ada banyak hal yang membuat dia ragu. Itu mungkin karena dia ada di masa tuanya. Mungkin karena dia tahu bahwa Elisabet itu mandul, saudara. Tetapi, saudara, di masa itulah Zakaria dibuat bisu oleh malaikat karena ketidakpercayaannya. Dan Zakaria itu harus mengalami yang namanya silent period atau masa-masa diam di dalam selama kurang lebih mungkin sekitar 9 bulan selama Elisabet itu mengandung bayi Yohanes Pembaptis. Saudara, namun justru selama waktu itulah Tuhan memberikan kesempatan kepada Zakaria untuk semakin memahami lebih dalam tentang anugerah Tuhan itu. Saudara, melalui nyanyian Zakaria ini betapa Tuhan ingin kita memahami lebih dalam dan dengan benar tentang arti anugerah Tuhan bagi manusia berdosa. Saudara, tentu saja ada banyak hal yang bisa katakan sebagai anugerah Tuhan. Ketika kita sehat hari ini, itu adalah anugerah Tuhan. Ketika kita diberikan rezeki oleh Tuhan, itu adalah anugerah dari Tuhan. Tetapi saudara, di sini mari kita belajar di dalam momen Advent ini, betapa kita perlu diingatkan kembali tentang anugerah yang paling dibutuhkan manusia berdosa dari Allah. Saudara, mari kita lihat apa pesan Zakaria tentang anugerah Tuhan itu melalui nyanyiannya ini. Yang pertama, saudara, Allah memberikan keselamatan kepada umatnya. Saudara, Zakaria ini memulai nyanyiannya itu dengan satu pujian kepada Tuhan. Tetapi yang menarik, saudara, Zakaria tidak mulai pujiannya itu dengan pujian karena Allah telah memberikan seorang anak kepadanya. Bukan, saudara, bukan doa yang personal. Tetapi Zakaria berdoa lebih jauh karena dia melihat ada satu anugerah Tuhan yang bersifat global, bersifat universal. Yaitu adalah ketika Tuhan menyatakan janji keselamatannya kepada umatnya. Saudara, nyanyian Zakaria ini memberitahu kepada kita bahwa Tuhan itu memberikan apa yang paling kita butuhkan, apa yang paling dibutuhkan manusia berdosa, yaitu adalah keselamatan, saudara. Saudara, dikatakan bahwa Allah Israel telah melawat umatnya dan juga membawa kelepasan bagi Israel. Saudara, kata melawat di sini berarti artinya Allah datang mengunjungi umatnya, to visit his peoples. Tuhan memperhatikan umatnya bukan dari kejauhan, tetapi dia hadir ke tengah-tengah umatnya. Saudara, melawat juga berarti menggambarkan bahwa
Tuhan yang memperhatikan dengan sungguh-sungguh keadaan manusia berdosa. Sehingga Tuhan bisa memahami dan bisa memberikan apa yang dibutuhkan oleh manusia berdosa. Saudara, kedatangan Tuhan kepada umatnya itu punya satu tujuan yang jelas. Yaitu untuk membawa kelepasan bagi umatnya. Itu dikatakan di ayat yang ke-68. Pertanyaan saudara, melepaskan dari apa? Saudara, pada zaman itu bangsa Israel itu sedang dijajah oleh bangsa Romawi. Maka pada zaman itu bangsa Israel sedang mengalami satu perbudakan. Mengalami ketertekanan akibat perbudakan dari bangsa Romawi. Saudara, maka Kristus juga hadir memberikan kelegaan, pertolongan bagi umatnya. Saudara, semasa pelayanannya Yesus tidak pernah mengabaikan yang namanya pelayanan sosial, saudara. Yesus bukan hanya melayani di bait-bait suci, Yesus bukan hanya melayani di rumah-rumah suci, saudara. Tetapi Yesus juga hadir menjangkau itu setiap orang-orang yang mengalami satu pergumulan. Yesus memberikan makan kepada orang yang sedang lapar. Yesus juga menyembuhkan orang yang sakit. Bahkan memperhatikan orang-orang yang tertindas. Orang-orang yang dianggap sebagai sampah masyarakat. Saudara, tetapi kedatangan Tuhan Yesus yang terutama adalah untuk membawa kelepasan bagi manusia berdosa dari jerat hukuman dosa. Saudara, karena itulah disitulah letak permasalahan manusia berdosa. Dan disitulah manusia berdosa tidak berdaya untuk mengatasi permasalahan itu. Saudara, di dalam Roma pasal 7, saudara, Paulus itu menggambarkan dosa seperti sebuah hukum. Hukum yang membuat seseorang yang di dalamnya itu tidak bisa tidak, pasti dia akan melakukan dosa, saudara. Saudara, di dalam Roma pasal 7 itu kira-kira Paulus berkata begini, kalau aku menghendaki apa yang baik, justru yang jahat itu yang aku lakukan. Di dalam batin aku suka akan hukum Allah. Tetapi aku juga melihat hukum yang lain, yaitu hukum dosa. Hukum yang melawan akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan dosa. Karena hukum itu menguasai seluruh anggota tubuhku. Saudara, statement Paulus ini dengan kuat bahwa menyatakan kepada kita bahwa betapa dosa itu seperti suatu penyakit yang menggerogoti dan menguasai seluruh hidup kita, bahkan seluruh tubuh kita. Saudara, itulah sebabnya dosa yang asalnya dari dalam hati kita, saudara, seringkali diekspresikan keluar melalui tubuh kita, bukan? Dan yang kedua, saudara, pernyataan Paulus ini juga menyatakan bahwa sesungguhnya manusia itu tidak bisa melepaskan diri dari jerat dosa. Karena itu butuh Allah yang menyelamatkan manusia. Butuh Allah yang berinisiatif untuk menolong manusia, melepaskan dia dari jerat dosa itu. Saudara, maka melalui anugerah keselamatan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus, Allah telah menuntaskan rintangan terbesar manusia untuk dapat datang kepada Tuhan, yaitu dosa. Saudara, pada waktu gempa di Cianjur terjadi, saudara, saya sempat melihat di media sosial saya, saudara, sebuah info yang memberitahu bahwa sebenarnya banyak sumbangan atau pakaian-pakaian layak pakai yang menumpuk tidak terpakai di sana, saudara. Saudara, pakaian itu tidak terpakai bukan karena itu tidak layak pakai, tetapi karena sudah terlalu banyak. Dan setelah diselidiki ternyata kebutuhan yang paling mereka butuhkan justru adalah kebutuhan makanan. Saudara, seringkali memang manusia itu punya dorongan untuk menolong orang lain. Tetapi terkadang, saudara, mungkin kita kurang memperhatikan dengan seksama, dengan betul-betul apa sih sebenarnya yang paling dibutuhkan oleh orang yang ingin kita tolong. Sehingga, saudara, pertolongan kita tidak betul-betul menjawab kebutuhan dari orang yang ingin kita tolong. Saudara, tetapi nyanyian Zakari ini mengajar kita bahwa Tuhan memberikan kita apa yang paling kita butuhkan. Yaitu sesuatu yang tidak bisa kita usahakan sendiri, yaitu keselamatan kita. Saudara, di momen Advent Natal ini, biarlah kita diingatkan kembali bahwa Tuhan sampai harus datang ke dalam dunia untuk memberikan kita keselamatan itu. Saudara, biarlah di momen Advent ini kita bisa pause sejenak, kita bisa berhenti sejenak untuk mensyukuri anugerah keselamatan yang Tuhan telah berikan bagi kita. Saudara, sebagai aktivis, mungkin sebagai seorang jemaat, seringkali kita sudah sering mendengar tentang keselamatan daripada Tuhan. Saudara, adakah kita masih menghayatinya? Betul-betul merenungkan dan menghayatinya. Saudara, mari ajak keluarga saudara untuk melakukan satu mesbah keluarga di rumah. Supaya bisa menghayati dan juga mensyukuri anugerah keselamatan yang telah Tuhan nyatakan bagi kita.
Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, saudara, Allah membawa umatnya untuk beribadah dengan benar. Allah bukan hanya menyelamatkan manusia, tetapi lebih jauh lagi Allah membawa umatnya itu untuk beribadah dengan benar. Saudara, saya kira nggak sedikit orang Kristen yang beranggapan bahwa mendapatkan keselamatan itu adalah akhir dari kita percaya kepada Tuhan Yesus. Kita percaya Tuhan Yesus untuk diselamatkan, saudara, itu betul. Tetapi saudara, tidak sedikit orang Kristen yang setelah percaya kepada Yesus, tetapi hidupnya tidak mau menyerahkan diri kepada Tuhan. Dan slogan hidup mereka itu adalah percaya Yesus, hidup senang-senang di dunia ini, lalu mati masuk sorga. Saudara, itu slogannya. Saudara, tetapi kita tahu sebenarnya keselamatan yang kita terima itu bukanlah akhir, tetapi justru merupakan permulaan dari hidup kita sebagai orang percaya. Saudara, di dalam nyanyinya Zakaria ini menunjukkan kepada kita satu tujuan dari Tuhan itu menyelamatkan kita. Saudara, Tuhan itu menyelamatkan kita punya satu tujuan. Di sini dikatakan bahwa supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut, dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Saudara, di sini kata beribadah di sini memang bisa diartikan sebagai worship, atau ketika digunakan di dalam konteks ibadah publik seperti ini. Ketika hari Minggu kita worship, kita beribadah. Tetapi saudara, beribadah di sini juga berarti itu adalah bukti kita berupa bukti bahwa kita mendedikasikan diri kita kepada Tuhan. Service, kita menyatakan bakti kita kepada Tuhan. Itulah beribadah yang dimaksud di sini, saudara. Inilah tujuan Tuhan menyelamatkan kita, supaya kita bisa beribadah kepada Tuhan di dalam kekudusan dan di dalam kebenaran. Saudara, keselamatan yang kita terima itu adalah pintu masuk supaya kita bisa beribadah kepada Tuhan tanpa rasa takut dan juga di dalam kekudusan dan di dalam kebenaran. Saudara, God save us so we can serve Him with holiness and righteousness. Saudara, itulah yang terjadi dengan bangsa Israel ketika dia berada di tanah Mesir, saudara. Saudara, ketika di tanah Mesir bangsa Israel itu diselamatkan oleh Tuhan untuk bisa beribadah, untuk bisa bangsa Israel itu pergi ke tanah perjanjian supaya mereka bisa beribadah, mengabdikan diri mereka kepada Tuhan, menjadi umat Allah. Saudara, mungkin kita bertanya, setelah kita beribadah kepada Tuhan lalu apa? Yang pertama, saudara, ibadah itu merajut hubungan kita dengan Tuhan. Saudara, sebelum kita diselamatkan kita gak nyaman untuk datang kepada Tuhan. Karena kita masih dibayang-bayangi rasa takut akan dosa kita. Tetapi saudara, ketika kita diselamatkan, kita sudah didamaikan dengan Tuhan. Sehingga kita bisa berelasi dengan Tuhan. Bahkan kita menyebut Tuhan dengan satu sebutan yang personal, yaitu Bapa. Dan yang kedua, saudara, ibadah kita atau pengabdian diri kita kepada Tuhan bertujuan untuk membuat kita semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Dan saudara, itulah sebabnya Zakaria mengatakan bahwa supaya kita dapat beribadah kepada Tuhan di dalam kekudusan dan di dalam kebenaran. Ketika kita berkomitmen menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka Tuhan membentuk kita di dalam kekudusan dan di dalam kebenaran untuk menjadi Kristus-Kristus kecil dalam kehidupan kita. Saudara, kalau hari ini Tuhan kembali memberi kesempatan kita beribadah, saudara, mari jangan sia-siakan kesempatan itu. Meskipun di saat ini saudara, di akses digital sudah begitu luas, di YouTube saudara ada banyak ibadah online yang bertebaran. Tetapi biarlah kemudahan itu tidak membuat kita justru tidak menjadi giat untuk datang beribadah kepada Tuhan. Saudara, yang ketiga, saudara, Allah itu juga membawa kita kepada satu jalan damai sejahtera. Itu terdapat di dalam ayat 76 sampai ke 79. Saudara, kalau kita misalnya melihat atau mendengar cerita orang-orang yang mendedikasikan hidupnya itu untuk melayani Tuhan, saudara. Seperti Ibu Teresa, Mother Teresa, saudara. Atau ada tokoh lain yang kita kenal. Saudara, mungkin kita bertanya satu pertanyaan sederhana. Kok mau ya? Atau kenapa sampai segitunya? Kenapa ada orang-orang yang rela menghabiskan hidupnya untuk melayani orang lain? Bahkan dia rela menjual hartanya. Atau rela menyerahkan segala kenyamanannya, bahkan nyawanya sendiri untuk melayani orang lain. Soal pertanyaan yang sama juga seharusnya muncul di dalam benak kita. Ketika kita mencoba menghayati anugerah Tuhan itu. Kenapa sampai segitunya Tuhan mau mengasihi kita, manusia berdosa ini. Saudara, kalau kita baca ayat 76 sampai 79 tadi, saudara, kita akan mendapati bahwa betapa Tuhan
menginginkan manusia itu tidak terus tinggal di dalam kegelapan. Saudara, betapa Tuhan ingin membuat hidup kita mengalami keutuhan, kedamaian, shalom oleh karena anugerah daripada Tuhan. Saudara, tetapi ironisnya saudara, pada saat yang sama betapa manusia berdosa itu juga ingin hidupnya tetap tinggal di dalam kegelapan. Saudara, kata oleh rahmat dan belas kasihan di dalam ayat 78, saudara ini menggunakan bahasa Yunani itu splagna eleos. Saudara, kata ini bukan hanya menunjukkan Allah itu kasihan kepada kita. Seperti seseorang yang kasihan kepada orang lain, tetapi tidak melakukan apa-apa kepada mereka, bagi mereka. Saudara, justru kata ini menunjukkan bahwa ada dorongan dari dalam diri Tuhan untuk bertindak, untuk menolong manusia berdosa yang didasari karena belas kasihannya kepada kita. Saudara, itu semua dilakukan supaya kita tidak tinggal tetap di dalam kegelapan, tetapi bisa berjalan di dalam jalan damai sejahtera Tuhan. Saudara, Injil Lukas ini menggambarkan kedatangan Tuhan Yesus itu seperti surya pagi dari tempat yang tinggi. Saudara, di dalam satu bukunya, Timothy Keller, saudara, di dalam buku Hidden Christmas atau Natal yang tersembunyi, dia dengan sangat baik sekali saudara menjelaskan mengapa Alkitab itu menggambarkan Kristus sebagai satu surya atau cahaya matahari atau matahari itu sendiri. Saudara, Yesaya juga pernah menggambarkan Tuhan itu seperti terang atas dunia ini. Dan simbol yang digunakan itu adalah matahari sebagai simbolnya. Saudara, matahari itu membawa 3 hal yang penting di dalam kehidupan manusia. Yang pertama, matahari itu membawa kehidupan bagi manusia. Dan yang kedua, matahari itu membawa kebenaran bagi manusia. Dan juga matahari itu membawa keindahan bagi manusia. Saudara, tanpa matahari, dunia dan manusia itu akan membeku, saudara. Karena matahari itu adalah sumber kehidupan manusia. Ketika dunia ini betapa perlu disinari oleh matahari untuk menjadi hangat, untuk membawa kehangatan. Dan di dalam itu manusia bisa hidup, dunia ini bisa terus ada, bisa terus berputar. Saudara, tanpa matahari dunia dan manusia ini akan mati. Saudara, sama seperti matahari, kita juga tidak bisa hidup tanpa Allah. Hidup kita bersumber dari Tuhan. Saudara, matahari juga membawa kebenaran di dalam hidup kita. Saudara, tanpa matahari manusia akan tinggal tetap di dalam kegelapan yang paling gelap. Saudara, sama halnya dengan manusia berdosa yang hidupnya tanpa Tuhan. Dia akan tetap di dalam kegelapannya. Maka itu perlu ada Tuhan yang menyinari hidupnya. Supaya dia tidak tinggal di dalam kegelapan selama-lamanya. Dan yang ketiga, saudara, matahari juga membawa keindahan dalam hidup kita. Saudara, cahaya matahari itu membawa sukacita di dalam hidup manusia secara sadar tidak sadar. Saudara, tanpa cahaya matahari, saudara, ada penelitian yang menyatakan bahwa biasanya mood manusia itu ketika tanpa matahari atau ketika mendung, saudara, tanpa matahari, biasanya mood kita itu gloomy atau sedih gitu ya. Atau bahasa anak muda itu galau, saudara ya. Saudara, tanpa matahari biasanya mood kita itu mudah gloomy, mudah sedih, saudara. Saudara, tetapi matahari itu justru memberikan kita satu sukacita, satu kehangatan dalam hidup kita. Saudara, sama halnya dengan kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Dia memberikan kita sukacita yang terdalam, keindahan yang tiada tara melalui kehadirannya di dalam hidup kita. Saudara, surya pagi dari Allah itu nyata ketika Yesus turun ke dalam dunia untuk menyinari manusia dari kegelapan dunia dan kegelapan di dalam hatinya sendiri. Nah, saudara, Yesus membawa kehidupan di dalam hati manusia. Dan Yesus juga menerangi hati kita yang gelap. Dan juga Yesus memberikan kita sukacita yang terdalam di dalam hidup kita. Saudara, seorang bernama Philip Bliss, dia pernah menulis sebuah lagu, saudara, yang berjudul Let the Lower Lights Be Burning. Saudara, lagu ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, saudara. Salah satu itu berjudul Mercusuar Kasih Bapa. Saudara, mungkin saudara pernah mendengar lagu ini. Saudara, lagu ini ditulis oleh Philip Bliss karena terinspirasi dari cerita yang disampaikan di dalam khotbah seorang pengkhotbah terkenal pada abad 19 bernama D.L. Moody. Saudara, cerita itu mengisahkan tentang sebuah kapal yang menuju ke pelabuhan Cleveland
Amerika Serikat. Nah saudara, kapal itu sedang diterjang badai dan ombak besar di lautan. Sehingga bisa sangat mungkin kapal itu terseret ombak dan menabrak batu karang. Saudara, maka kapten kapal itu bergegas untuk mencari pelabuhan Cleveland itu. Saudara, singkat cerita, kapten kapal itu akhirnya melihat seberkas cahaya dari mercusuar, yaitu dari pelabuhan Cleveland itu sendiri. Dan akhirnya kapten kapal itu mulai mengarahkan kapalnya ke sana. Saudara, pada waktu itu hari sudah malam, saudara, sudah sangat gelap. Saudara, tetapi masalahnya pada waktu itu cahaya yang menunjukkan garis pantai itu tidak menyala. Saudara, biasanya di tengah mercusuar itu ada cahaya di garis pantai itu untuk menunjukkan di mana kapal itu bisa berlabuh, saudara. Saudara, tetapi pada saat itu, di masa itu, cahaya di garis tepi pantai itu tidak menyala. Karena orang yang menjaganya itu tidak sedang berjaga-jaga di sana. Saudara, singkat cerita akhirnya sang kapten kapal ini memaksakan diri untuk bisa berlabuh ke sana. Dan saudara, akhirnya kapal itu terkena batu karang, saudara. Dasar kapal itu terkena batu karang dan akhirnya tenggelam. Dan akhirnya seluruh awak kapal itu mati. Saudara, hari ini cerita ini menunjukkan kepada kita bahwa betapa pentingnya cahaya di dalam kehidupan kita. Saudara, hari ini Tuhan masih menginginkan untuk manusia itu terus datang kepada Tuhan. Tuhan hari ini masih menginginkan supaya manusia berdosa itu datang kepada Tuhan. Tetapi permasalahan yang sama juga masih terjadi, yaitu manusia lebih suka tinggal di dalam kegelapan. Saudara, itu sebabnya perlu ada orang-orang yang menunjukkan jalan kepada mercusuar kasih Bapa itu, agar tidak ada orang yang tersesat dan binasa. Saudara, maukah kita menjadi orang-orang itu? Saudara, mungkin orang-orang tersesat itu sebenarnya nggak jauh dari hidup kita. Saudara, mungkin itu juga adalah keluarga kita sendiri atau anak-anak kita sendiri. Saudara, mungkin karena terlalu sibuknya atau kurangnya perhatian, mungkin seringkali anak-anak remaja atau pemuda kita itu harus mengalami satu pergumulan seorang diri. Saudara, marilah kita dengan setia terus menuntun orang-orang terdekat kita itu kepada mercusuar kasih Bapa itu. Nah, saudara, yang terakhir nyanyian nubuat dari Imam Zakaria ini mengajarkan kita tentang kebesaran anugerah Tuhan kepada manusia berdosa. Tuhan telah memberikan anugerah keselamatan itu melalui Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan membawa kita untuk boleh beribadah, untuk mengabdikan diri kita kepada Tuhan. Dan juga Tuhan terus menuntun kita di dalam jalan damai sejahtera, supaya kita tidak tetap tinggal di dalam kegelapan. Saudara, sebagaimana Imam Zakaria, biarlah di masa Advent Natal seperti sekarang ini, kita sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, meminta Tuhan menolong kita supaya semakin menghayati kebesaran anugerah keselamatan daripada Tuhan bagi kita. Saudara, mari kita berdoa. Saudara, tenang sejenak, biarlah teduh sejenak ya saudara. Mari renungkan besarnya anugerah Tuhan itu dalam kehidupan kita. Saudara boleh berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan.